Oh, pagi teman-teman. Ya, kita sekarang mau, mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, eee, aku kasih waktu teman-teman buat saat teduh sejenak, siapin hati teman-teman, buat ngikutin ibadah hari ini. Saat teduh selesai. Teman-teman bersyukur banget ya kita bisa baik lagi ibadah bareng via Zoom kali ini. Eee, ya semoga kita semua sekeluarga sehat-sehat aja. Nah teman-teman, kita tuh bisa ada beribadah bareng hari ini, walaupun ya tetap di tempat masing-masing, ya itu semua hanya karena kasihnya Tuhan. Kita masih bisa jalanin hari-hari kita dengan kondisi yang serba online kayak gini, itu pun berkat kemurahan Tuhan. Oke teman-teman, aku mau ajak kita buat sama-sama memuji Tuhan, kita mau nyanyikan berkat kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu ibu Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Doa pembuka dipersilakan kepada Bu Tina. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan dan kembalikan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kami ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah dan hebatnya kami, namun semata-mata semua karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah tunas remaja kami ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Engkau memberkati kohendawan yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan dan setiap kami anak-anak tunas remaja dapat diberkati oleh setiap pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya teman-teman, kita bersyukur kita bisa ada sampai saat ini hanya karena kemurahan Tuhan, Tuhan yang menuntun kita, dan firman Tuhan pelita bagi kaki kita, janjinya terang bagi jalan kita. Cuman kebenarannya yang menuntun kita setiap hari, dan di dalam Tuhan kita pasti aman. Aku mau ajak teman-teman buat naikkan pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat, ku kan terbang. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Ku kan terbang bersamamu Tuhan. Firman Tuhan, kembalikan
Selanjutnya pembacaan Mazmur dipersilakan kepada Pak Oman. Mazmur 86 ayat 11 sampai 12. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau persiapin hati kita lebih lagi. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu Lingkupiku. Dipersilakan kepada Ko Hendrawan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebutnya Koko aja ya. Boleh panggil Om juga sih kalau mau. Selamat pagi, ketemu lagi sama Koko. Kita pagi hari ini akan sama-sama bahas firman Tuhan ya. Koko share screen dulu ya.
Judul renungan kita pagi hari ini, Tuhan makasih banget. Ya, kita mau sama-sama buka dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ke-19. Lukas pasal 17 ayat ke-11 sampai 19. Kalau Tika atau guru-guru sekolah minggu, guru-guru tunas remaja yang lain lihat ada yang kurang pas dari suara atau koneksi atau gambar, tolong kasih tahu saja lewat chat ya. Thank you. Udah dapat ya? Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kalau udah dapat, Koko bacain. Oke? Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. LAI memberi judul bagian ini ke 10 orang kusta ya. Dalam perjalanannya, nyanyi Tuhan Yesus, ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir atau sembuh ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, makasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu ini. Kami memohon supaya apa yang akan dijelaskan, apa yang sama-sama akan pelajari ini betul-betul boleh masuk dalam hati kami, menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Koko mau cerita ya. Di satu sekolah ya, di kantinnya itu kan kalau tiap kali jam istirahat ada banyak anak-anak sekolah ya, anak-anak SD, SMP itu, wah ngurumun gitu ya, beli sosis gitu ya, ibu-ibunya wah ya, injak-injak ibunya, wah aku gitu ya, rame ya tiap kali istirahat. Biasanya setelah mau habis istirahatnya, anak-anak udah pada makan kan, gitu ya, ngobrol apa ya. Si ibu kantin suka lihat ya, di pojok kantin itu ada satu anak perempuan duduk sendirian. Ibu kantin perhatian, dari awal istirahat sampai selesai istirahat, si anak perempuan ini nggak makan ya, tapi duduk di kantin. Duduk, pasang tangan di muka sambil ngeliatin orang makan. Matanya mata ngiler, mulutnya ngeces gitu. Ya, dia kayaknya pengen makan, lapar, tapi nggak makan ya. Si ibu kantin liatin, hari ini dia datang ke kantin ngeliatin nggak makan. Besok datang nggak makan. Ibu kantin iseng ya. Pas udah rame selesai, si ibu kantin datang ya. Dia tanya siapa namanya? Oh, namanya Stefani. Oh iya. Stefani nggak makan? Lagi puasa? Enggak, Bu. Lagi diet? Enggak. Kenapa? Mama nggak kasih uang jajan. Ya, gitu lapar dong. Iya, Bu. Sini ibu kasih nasi goreng ya. Lalu ibu kantinnya dengan baik hati ya, kasih nasi goreng ke si Stefani ya. Makan. Nggak apa-apa, nggak usah bayar, kata ibu kantinnya. Ibu kasih gratis ya. Besok Stefani datang lagi ke kantin, duduk, lapar lagi, nggak ada uang jajan. Ibu kantin lihat lagi, wah kasihan Stefani. Lalu ibu kantin kasih Indomie ya, 1 bungkus. Puji Tuhan ya, merek
mie instan terindah di dunia itu ya. Berkat dari sorga. Aduh, Stefani makan dengan lahap ya. Stefani, oh makasih bu. Ya, wah Stefani seneng sekali ya. Mamanya nggak perhatian, mamanya nggak bisa support dia uang jajan, tapi si ibu kantin baik banget sama dia. Hari ketiga begitu terjadi lagi. Dikasih sosis ya. Hari keempat dikasih lagi roti. Hari kelima dikasih lagi nasi goreng. Hari keenam terus menerus begitu. 1 bulan lebih, Stefani setiap hari datang, ibu kantin selalu kasih makan siang. Satu kali, si ibu kantin kehabisan makanan. Ya, makanannya habis ludes dijarah sama anak-anak ketapang ya. Habis ya, rata ya, disikat habis kantinnya. Terus si ibu bilang, "Ya, habis." Stefani gimana? Terus lalu si ibu kantin datang ke Stefani. "Stef, sorry ya, hari ini habis. Kamu jadi lapar deh." Teman-teman tahu reaksinya Stefani apa? Nggak apa-apa bu. Itu enggak. Stefani marah. Gimana sih bu? Kok hari ini nggak ada makanan? Aku kan lapar. Ya, teman-teman, ini kisah yang sangat-sangat lazim terjadi, teman-teman. Sangat-sangat sering terjadi. Teman-teman, saat orang itu mendapatkan kebaikan pertama itu terasa begitu menggoda ya, terasa begitu spesial. Saat kamu dapat mainan kamu yang pertama dulu pas kamu SD, atau mungkin kamu sekarang juga masih pegang mainan ya, kamu tuh kayaknya seneng banget. Buat yang cowok-cowok ya, yang habis beli skin di Mobile Legends, apalagi baru dapet ya, skinnya Johnson yang baru misalnya. Pamer ke semua orang ya. Gila bro, ini skin terbaik dalam hidup gua misalnya ya. Apalagi habis gacha dapet Genshin ya. Karakter yang dia suka. Loncat-loncatan, guling-guling, turun dari tangga, gluduk-gluduk banyak apa nih anak gua ya, gitu ya. Buat kamu yang dapet cowok, misalnya ya, ada yang pacaran ya, Koko sih nggak sarankan, tapi nggak juga larang ya. Kalau misalnya yang pacaran dapet cowok pertama kali ya, hari pertama itu begitu spesial, langit terbuka, Tuhan Yesus turun, ya, itu indah sekali begitu. Tapi begitu hari kedua, hari ketiga dapat karakter yang sama lagi, gacha skin yang mirip lagi, teman-teman mulai rasa kayak biasa aja. Teman-teman, itu namanya manusia. Manusia dapat kebaikan satu kali, rasa spesial. Begitu mulai rutin dapat kebaikan, merasa biasa aja. Begitu kebaikannya berhenti, malah protes. Ya, kalau kamu punya teman yang suka main game bareng kamu yang gacanya bagus ya. Kalau nggak tahu gacha itu artinya undian ya. Undiannya bagus, terus kalau dia dapat sekali jelek dia ngeluh biasanya. Kok aku jelek sih undiannya hari ini gacanya? Padahal teman-teman yang lain yang nangis-nangis yang gacanya jelek terus ya. Sebel banget dengan dia. Lu dapat sekali aja lu gitu ya. Teman-teman, itu orang manusia itu memang sangat mudah tidak bersyukur. Begitu dapat kebaikan dan sering merasa layak, merasa harus mendapatkan kebaikan. Kalau dapat kebaikan tuh wajar, udah bagiannya aku. Kira-kira begitu ya. Itu bukan cuma mereka ya. Itu juga Koko ya, juga kamu sekalian. Kita semua rawan dengan hal itu. Makanya teman-teman, di dalam Alkitab yang tadi kita baca, bagian dalam Lukas pasal 17, Yesus itu mengingatkan kepada kita mengenai ucapan syukur ini. Teman-teman, di dalam perikop tadi dikatakan bahwa Yesus sedang berjalan menyusur perbatasan antara Galilea dengan Samaria. Buat teman-teman yang mungkin lupa atau belum pernah dengar sebelumnya, teman-teman, Samaria adalah sebuah daerah di zaman Tuhan Yesus yang dihuni sama orang Samaria ya. Itu no brainer ya. Orang Samaria ya isinya di Samaria ya. Teman-teman, orang-orang Samaria adalah orang-orang yang serumpun atau bersaudara lah dengan orang-orang di Galilea, orang-orang Yehuda ya. Orang-orang Yehuda di Galilea itu orang-orang keturunan Yakub. Orang-orang Samaria juga keturunan Yakub. Namun mereka ini udah kawin campur ya dengan berbagai macam orang, juga secara agama juga mereka sudah tidak lagi benar-benar setia sama Tuhan ya. Ada campur-campur sedikit, ada aneh-aneh sedikit. Jadi teman-teman, daerah Samaria ini adalah daerah yang dihindari. Orang-orang yang sebenarnya tidak disukai sama orang-orang Galilea. Orang-orang Samaria juga nggak suka sama orang-orang Galilea. Suka ribut mereka berdua ya. Nah, Yesus lagi nyusurin di jalan daerah sini yang cucuk ya. Nah, dia lagi ngucur-ngucur di sini, lagi jalan-jalan di sini, terus tiba-tiba
ada yang menginterupsi ya perjalanan Yesus. Di daerah tersebut ada teriakan, wah, bukan ya, Yesus, Yesus, begitu. Ini bukan film horor ya. Yesus, Yesus, kata teriakan tersebut. Guru, kasihanilah kami. Teman-teman, ternyata teriakan tersebut adalah teriakan dari sekumpulan ya, ada 10 orang kusta. Teman-teman, Yesus yang lagi jalan tersebut diteriaki sama 10 orang itu. Mereka memanggil Yesus sebagai seorang guru dan mengatakan bahwa minta dikasihani sama Yesus. Ini berarti teman-teman orang-orang di daerah sini itu sudah kenal Yesus. Sudah tahu Yesus sebelumnya bahwa dia adalah seorang pengajar yang keren, pengajar yang mantep, yang ajarannya menarik, menjelaskan dan juga benar. Plus juga kelihatannya baik. Ya. Mungkin mereka juga udah pernah dengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Nah, di kesempatan itu mereka teriak, Guru, kasihanilah kami. Nah teman-teman, Yesus itu kan baik ya, penuh dengan belas kasihan, melihat mereka, memandang, kesian ya teman-teman ya. Yesus yang Yesus lihat adalah orang-orang kusta teman-teman. Buat teman-teman yang tidak tahu kusta seperti apa, Koko kasih lihat setelah ini ya. Buat yang matanya nggak kuat ngeliatin yang agak kurang sehat ya, boleh tutup mata ya. Buat yang mau lihat, mau belajar baik-baik juga boleh ya. Koko akan buka dalam 3, 2, 1 ya. Teman-teman, kusta adalah penyakit kulit ya. Di zaman dulu banyak penyakit kulit macam-macam dikelompokkan sebagai kusta. Teman-teman, dari penyakit-penyakit kulit tersebut biasanya menular dan merusak tubuh, bikin sakit, perih, gatal, panas, ngilu. Bahkan teman-teman, salah satu penyakit kusta, salah satu varian penyakit kusta yang paling mengerikan adalah yang sekarang kita sebut sebagai penyakit kusta beneran, teman-teman. Penyakit kusta beneran itu teman-teman membuat jari, hidung, bibir, kuping, tangan bahkan hilang, teman-teman. Ini jarinya benar-benar kayak hilang kemakan sama si penyakitnya. Jadi pelan-pelan busuk dan hancur, teman-teman. Teman-teman, orang-orang yang sakit kusta tuh menderita sekali. Mereka di zaman dulu tuh nggak ada obat. Mereka sakit, mereka bau, mereka menderita setiap hari dan nggak ada orang yang bisa nyembuhin mereka. Ada pengobatan tapi nggak ada yang benar-benar efektif. Teman-teman, bukan cuma sakit, menderita, nggak ada harapan, tapi mereka juga teman-teman dijauhin orang ya. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau busuk, bau kan tidak banyak orang mau dekat ya. Apalagi teman-teman karena zaman dulu orang nggak terlalu ngerti penyakit menular ya. Jadi akibatnya adalah orang-orang yang sakit kusta seperti ini adalah orang-orang yang dijauhin, orang-orang yang dipinggirkan. Bahkan mereka tuh nggak boleh masuk ke dalam kota. Mereka diusir. Kamu diusir dari rumah, kamu udah sakit nih, kamu diusir dari rumah, kamu diusir dari Jakarta, tinggal di pojokan yang nggak jelas di gubuk atau bahkan tinggal di jalan begitu, tinggal di ladang sendirian, kehujanan, panas. Teman-teman, bukan cuma soal sakit teman-teman, tapi juga soal kesendirian, ditinggalkan, bahkan juga rasa malu sekali teman-teman ya. Dibilang, kusta, kusta. Bahkan kalau teman-teman lewat, teman-teman mesti teriak, najis, najis, begitu ya, kotor, kotor. Teman-teman, benar-benar penyakit kusta adalah penyakit yang sangat-sangat menyedihkan, teman-teman. Itulah mengapa teman-teman ketika mereka melihat Yesus, mendengar Yesus lewat, mereka itu berseru, berharap sekali bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka. Dan Yesus dengan kasih-Nya yang besar memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Teman-teman, ini perkataan Yesus yang berani sekali. Teman-teman, orang kusta kalau tiba-tiba sembuh, jarang sembuh sebenarnya, tapi kalau tiba-tiba sembuh, dia harus melalui imam ya. Imam itu seperti dokter swab ini ya, dokter swab corona ya, ngetes terus lihat, wah udah sembuh, udah negatif ya, nggak positif ya, udah boleh balik ya aktivitas. Nah sama teman-teman ya, kusta itu juga dicek sama para imam. Kalau kamu udah menyatakan diri kamu sembuh, baru kamu ke para imam. Nanti imam akan cek, bener nggak nih sembuh? Mantep nih ya, udah boleh aktivitas. Nah teman-teman, ini orang masih kusta semua, 10 orang masih parah, masih busuk, masih bau. Dan Yesus bilang, pergi imam-imam. Waduh, ntar gue
tendang sama imam, ngapain lu di sini masih kusta ya? Tapi mereka percaya sama Yesus. Mereka beriman, kalau Yesus bilang pergi, mereka pergi. Teman-teman, mereka pergi. Tadi kita baca sama-sama ketika mereka lagi di jalan, mungkin sambil ragu-ragu juga sedikit ya, sambil takut-takut juga. Mereka sembuh. Bayangin teman-teman ya, tangan kamu tuh yang jarinya udah tinggal sedikit ya, telunjuknya, mungkin jempol kamu udah gak ada, sakit terus gak berasa ya, sambil jalan kok tiba-tiba kok sakitnya hilang. Jarinya sih mungkin gak tumbuh ya, tapi sakitnya hilang. Pas dilihat, udah gak busuk. Busuknya, wah, mereka senang. Mereka mungkin sebagian pulang ke rumah mereka, mungkin mereka sekalian jalan ke imam beneran dia. Mereka mau cepat-cepat menikmati kesembuhan mereka. Mereka lupa sama Tuhan Yesus. Satu orang, teman-teman, di antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali. Teman-teman, ini satu-satunya orang yang kembali. Dari 10 yang disembuhin, 1. Ketika lihat mereka, ketika diri dia sembuh, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Teman-teman, dari 10, 9 yang sembuh langsung mau enjoy their life. Lupa sama yang membuat mereka sembuh. Tapi 1 orang ini balik, teman-teman. Balik bukan cuma mau bilang say thank you, tapi mau benar-benar mengucap syukur. Teman-teman, kita mesti paham baik-baik teman-teman ya. Kata tersungkur ini teman-teman ya, ini bukan kata biasa. Teman-teman yang ngerti bola ya, kalau pemain bola itu habis nyetak gol ya, itu kan kayak begini ya, wacus gitu, wah gitu ya, ngesot deh ya, wah gitu ya, senang sekali dia ya, iya, wah, mind blown ya, senang sekali dia ya. Teman-teman, orang main bola itu 90 menit ya, capek-capek ya, main udah babak kedua agak akhir ya, 0-0, terus tiba-tiba nyetak gol ya, kayak ini pertandingan nih 0-0, terus dia nyetak gol pertama ya, wah senang sekali, dan dia lari ngesot ya, merayakan kegolannya dia dengan tersungkur ya. Tersungkurnya tuh kayak badan tuh bluak jatuh semua ke depan ya, ngesot begitu. Teman bayangin ya, orang ini datang mengucap syukur karena begitu happy sampai tersungkur di hadapan Tuhan. Dia jatuhin badannya semua ke Yesus. Dia mungkin cium kaki Yesus ya. Bilang, makasih guru, makasih guru. Mungkin udah 10 tahun, mungkin udah 20 tahun dia hidup di jalan, hidup di luar kota, hidup sendirian, hidup menderita. Hari itu dia dapat kebebasan, dapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dia cium kaki Yesus, Tuhan makasih, Tuhan makasih, Tuhan makasih. Teman-teman, ada satu benar-benar ucapan syukur, ucapan makasih karena begitu baiknya Allah kepada dia. Teman-teman, yang menarik di dalam ayatnya yang ke-15, ayat ke-16 ya, dikatakan orang yang tersungkur ngesot di depan Yesus itu adalah seorang Samaria. Teman-teman bayangin, ini orang Samaria, Yesus orang Yehuda. Koko tadi udah bilang di awal, orang Yehuda biasanya benci orang Samaria. Orang Samaria biasanya benci orang Yehuda. Teman-teman, buat seorang Samaria disembuhkan sama seorang guru dari Yehuda. Bukan cuma hidupnya yang jijik, hidupnya yang udah gak pantas itu mendapat kesembuhan. Tapi double teman-teman, 2 kali lipat. Karena ternyata orangnya adalah orang yang sebenarnya mungkin gak berharap ya. Mungkin ketika teman-teman, ketika dia 10 orang ya jalan ke imam ya, jujuk-jujuk jalan-jalan gitu, mungkin seorang Samaria ini paling merasa mungkin yang lain bakal sembuh, aku mah enggak. Yesus tahu aku orang Samaria pasti, dan aku mana layak disembuhkan sama dia. Tapi teman-teman, semuanya sembuh, dan dia sendiri sembuh. Teman-teman, dia bersyukur sekali karena dia tahu dia nggak layak, dia nggak pantas disembuhkan sama Tuhan. Nggak ada pantas-pantasnya, nggak ada keharusan bagi Yesus sembuhin dia. Yang 9 mungkin merasa, oh iya Yesus kan orang Yehuda ya, guru dari Yehuda, pantas lah aku anak Abraham, aku anak Yakub, udah pantas aku disembuhkan. Tapi teman-teman, tidak ada kata pantas,
Tidak ada kebaikan Tuhan yang kita pantas terima. Dan orang Samaria ini tahu benar bahwa tidak ada yang pantas. Dan dia lari, dia tersungkur, dia bilang, say thank you. Tuhan, you change my life. Ya, teman-teman, dalam Lukas pasal 17 ayat 17 dikatakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di mana yang 9? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Teman-teman, Tuhan menekankan kembali bahwa keasingan orang tersebut, keterasingan, keterpisahan, ketidaklayakan orang tersebut membantu orang Samaria untuk menyadari bahwa ternyata mujizat, kebaikan, kasih Yesus itu begitu besar, teman-teman. Ini teman-teman yang namanya hati yang mengucap syukur. Teman-teman, kita akan sulit mengucap syukur kalau kita merasa bahwa kebaikan dalam hidup kita, hal-hal positif dalam hidup kita itu hal biasa. Hal yang kita sudah layak menerimanya. Hal yang sudah pantas, yang sudah sewajarnya kita terima. Begitu teman-teman kita menyadari bahwa kebaikan itu spesial, kebaikan itu nggak biasa, kebaikan itu nggak wajar, kita harus berterima kasih, teman-teman. Kalau kita anggap itu sudah biasa, biasalah, kita kadang-kadang sulit mengucap syukur. Teman-teman, saat kita sudah kebiasaan ngelihat pohon di dalam hutan, kita nggak bisa menghargai lagi pohon yang itu satu pada dirinya sendiri ya. Coba Koko tanya ya, coba kamu cari ya, di antara gambar Minion ini di mana gambar SpongeBob ya? Kalau ada yang udah tahu, tolong chat private ke Koko, private ya, jangan diungkapkan di chat besar ya. Koko mau tahu siapa yang paling cepat cari di bagian mana ya, kira-kira berapa lapis dari bawah atau dari atas atau dari kiri atau dari kanan adanya SpongeBob ya. Coba chat Koko secara pribadi ya. Tapi chat disable. Chat di pribadi ya. Di mana kamu temukan itu SpongeBob? Kamu bisa temukan. Ketemu ya, ada satu orang. Di mana ya? Kalau ketemu, ya nih ada yang ini ya, terlalu semangat lupa chat pribadi ya. Nah ya, ini ada Selo ya, Selo bilang di kanan atas ya. Coba Selo buka mic-nya, di berapa baris dari atas? Ya pokoknya di bagian Di sini. di atasnya lihat-lihat aja Pak. Itu ada mata dua sama lagi senyum sana. Di sini ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau thank you Selo, thank you juga Marlon, thank you juga Ella, thank you Owen ya. Dan teman-teman yang lain sudah matanya belek-belekan yang ucuk mana nih SpongeBob ya. Teman-teman, ketika kita lihat ada banyak minion ya, kita tuh matanya jadi agak susah ya. Mana nih SpongeBob ya? Mana nih ya? Karena udah biasa ngeliat kuning, cari yang kuning yang berbeda, nggak langsung dapat, teman-teman. Kita mesti konsentrasi, mesti memicingkan mata ya, mesti menggunakan seluruh pikiran kita untuk cari mana ini SpongeBob. SpongeBob tuh kayak apa bentuknya, kayak apa warnanya, di mana dia, baru akhirnya ketemu. Teman-teman, itu adalah manusia, teman-teman. Kalau udah terlalu banyak lihat barang, lihat hal, dia butuh waktu untuk bisa menotis ya, menyadari satu hal. Teman-teman, begitu juga dengan hidup kita. Teman-teman pernah lah ya sikat gigi ya. Koko berdoa, teman-teman pernah sikat gigi. Dan juga pagi ini sudah sikat gigi ya. Coba tolong giginya masing-masing di ya. Semoga nggak ada bekas daging tadi malam ya, apalagi sayur dari kemarin pagi ya, masih ada di gigi kamu. Teman-teman, sikat gigi itu biasa ya. Teman-teman mungkin pagi-pagi setelah diteriakin mama, woi sikat gigi woi, ya, sikat gigi ya. Teman-teman tidak ada lagi yang memikirkan sikat gigiku yang mana misalnya. Enggak, teman-teman sudah lihat dari antara tumpukan sikat gigi, ini sikat gigiku, ambil ya. Teman-teman nggak pikir lagi odol yang mana ya, nggak pikir berapa gram pasta gigi yang harus kupencet. Mencetnya dari sudut yang mana, kan nggak begitu ya, nggak bilang ini rumus pemencetannya seperti apa, tekanannya, gayanya, enggak ya, udah trot, terus
airnya. Terus gosok gigi ya. Kan nggak ada yang teman bilang, gosoknya mesti pakai apa ya caranya ya? Pakai gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu, kan nggak ada ya. Semua udah sangat natural. Teman-teman kadang-kadang sikat gigi sambil main HP, sambil balas chat orang. Ngechat teman kamu, tahu-tahu gigi kamu udah beres, udah bersih. Kamu nggak sadar bahkan kalau kamu sudah sikat gigi. Kadang-kadang baru ingat, gue sikat gigi belum ya? Terus pegang itunya ya, sikat giginya. Oh basah, oh udah sikat gigi berarti ya. Saking autopilot, teman-teman itu namanya autopilot, sudah kebiasaan. Teman-teman kadang-kadang kita tuh autopilot sama kebaikannya Tuhan. Tuhan itu datang baik sama kita. Tuhan setiap hari teman-teman baik sama kamu, baik sama Koko. Tapi karena sudah biasa, kita rasa sudah pantesnya Tuhan baik sama kita, nggak sadar lagi. Kita nggak lagi mengucap syukur sama Tuhan. Teman-teman, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita semestinya lebih belajar mengucap syukur. Teman-teman, kalau biasanya minion, teman-teman kondisi di dalam pandemi ya, corona ini menolong kita melihat sebenarnya mestinya lebih jelas ya. Kalau teman-teman biasanya sikat gigi dengan biasa, tiba-tiba sikat gigi teman-teman hilang ya, diganti yang baru sama mama. Langsung kayak, gigi mana nih, kok baru ya? Nah, teman-teman, corona itu seperti itu ya, mengubah mindset kita yang autopilot jadi nggak autopilot. Teman-teman mungkin setiap hari, Koko yakin ya, semua teman-teman di sini setiap hari masih makan 2-3 kali sehari ya. Yang makan 2 kali sehari kemungkinan karena diet, mau lebih kulus ya, mungkin ya. Tapi probably kalian akan makan dengan sangat baik ya. Kalian mau makan apa, mama kamu, papa kamu turutin, kecuali Indomie yang dijauhkan dari kalian itu ya. Makanan kalian mau apa bisa. Kalian bahkan bisa pesen GoFood, GrabFood, seafood ya. Apa semua yang food ya, big food ya. Teman-teman tinggal pencet di HP teman-teman, diisiin bahkan sama papa mama kalian ya. Teman-teman tapi tahu nggak teman-teman? Di masa-masa corona begini banyak orang di luar sana yang papa mamanya itu ekonominya berantakan ya. Hancur lebur teman-teman. Sampai makan aja itu nggak bisa. Teman-teman nggak sedih teman-teman. Ada banyak orang di luar sana yang ekonominya jauh di bawah kalian, yang hari ini makannya dulu bisa makannya enak, sekarang nggak bisa makannya enak. Dulu bisa makan 3 kali sehari, sekarang 2 kali sehari, bukan karena diet, bukan karena puasa, bukan karena rohani teman-teman. Emang karena lapar nggak bisa makan. Papa mamanya nggak bisa lagi kasih mereka serutin itu. Teman-teman masih bisa sekolah online, kok yakin kalian ada pulsa, ada gadget, ada laptop, ada HP, ya. Mungkin kuota kalian unlimited, mungkin kalian pakai wifi di rumah. Teman-teman, wifi di rumahmu tuh berapa sebulan? Papa mama kamu masih bisa bayarin. Teman-teman tahu nggak di luar sana? Koko kalau tiap kali pulang ya, dari rumah ke gereja atau gereja ke rumah ya, suka lewat anak-anak di kampung belakang ya, daerah dekat rumah Koko ya. Mereka itu kalau jam sekolah teriak-teriakan, lari-lari main-main di jalan. Kita bisa bilang ya, dia berisik amat main-main di jalan. Tapi teman-teman tahu nggak kenapa mereka main di jalan? Karena pertama, rumah mereka nggak bisa buat tempat main. Mereka nggak punya HP buat main. Ya. Mereka bosen di rumah. Kedua, mereka nggak sekolah. Mereka nggak sekolah online. Karena boro-boro pulsa ya, gadgetnya juga nggak ada. Teman-teman mereka itu nggak sekolah. Mereka berhenti sekolah. Mereka nggak punya duit. Sekolah mereka tuh udah berhenti teman-teman. Teman-teman 1 tahun kemarin, 1 semester kemarin lah minimal ya, ngeluh ya. Aneh banget sih kok, aku masa senam di Zoom kok, begini-begini ya. Ngapain kok? Guru aku ribet lagi rese ya. Masa aku direkam senam aku ya. Padahal senamku kan jelek ya, aku kan malu direkam gitu ya. Lu ngoceh direkam senam. Orang-orang itu sekolah ngajak kagak ya. Berhenti sekolah cuy mereka. Teman-teman kita mesti belajar bahwa hidup kita yang baik hari ini nih adalah sebuah kebaikan Tuhan. Dan Tuhan tidak berkeharusan loh kasih kebaikan kepada kamu. Sorry ya, kalau besok keluarga kamu bangkrut semua, rumah kamu disita, kamu tinggal di jalan, Tuhan gak kurang baik loh sama kamu. Tuhan tidak berkewajiban baik sama kamu. Tuhan gak berkewajiban baik sama Koko. Kalau besok Koko jadi gembel di jalan ya, makan gak bisa, mati bahkan karena penyakit, Tuhan tidak kurang baik. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kebaikan sama siapapun.
Tuhan nggak harus baik sama kita, tapi Tuhan masih terus baik setiap hari sama kita. Teman-teman, kita mestinya setiap hari tuh ngesot kayak itu Cristiano Ronaldo yang ngesot ke kaki Tuhan dan say, Tuhan thank you. Tuhan thank you for today. Aku nggak pantas dapat semua ini. Kita ngoceh ya, Pak, kenapa aku nggak dibeliin sneaker yang baru itu? Aku mau sepatu yang baru. Pak, aku mau baju yang baru itu. Pak, aku mau squishy yang baru itu. Squishy yang baru ya. Orang makan kagak bisa, lu minta squishy yang baru. Tuh, banyak-banyak tuh. Baju malu yang bekas ya. Sama-sama squishy ya. Teman-teman, kita mesti belajar bersyukur banget. Dan teman-teman soal kesehatan juga ya. Teman-teman, Koko mau cerita ya. Teman baik Koko, salah satu teman baik Koko di 3 bulan lalu kira-kira ya, meninggal karena corona ya. Di Lampung, Koko dapat kabar dari Lampung dia meninggal. Teman-teman, sudah lama kami nggak ngobrol ya karena sibuk. Tiba-tiba kami dapat gambar foto dia udah di ICU dengan alat bantu pernapasan ya. Mukanya udah lemes ya, udah hancur banget. Dia punya raut muka tuh udah bener-bener sangat kecapean ya. Udah pakai ventilator. Besokannya kami dengar kabar dia sudah dipanggil sama Tuhan. Teman-teman mungkin dengar corona dulu jauh ya. Koko juga dulu dengarnya corona di Cungko ya. Wah, jauh di Cungko. Ya, di Wuhan ya. Kalau kamu namanya bukan Wuhan, bukan Irsan lah ya. Wuhan mah jauh ya. Tapi teman-teman, hari ini corona udah di depan muka kamu ya. Tetangga kamu mungkin udah yang kena, cuma nggak ngomong aja. Takut dijauhin sama satu komplek ya. Mungkin di antara kamu warganya udah ada yang kena ya. Warga Koko pernah kena ya. Kokonya Koko kena corona beberapa bulan lalu. Isolasi mandiri di rumah. Teman-teman serem loh. Sampai sesak napas ya. Satu teman Koko sekarang lagi corona juga, lagi di IGD. Koko tiap hari doain ya. Kalau napas itu teman-teman, kata yang denger ya langsung ya, itu sampai bunyi teman-teman. Bener-bener berjuang untuk tarik satu nafas aja. Teman-teman sampai sekarang ini masih nafas. Koko yakin di antara yang di mute tadi barusan ada yang kentut juga ya. Nafasnya kebanyakan jadi kentut ya. Teman-teman bersyukur. Nafas teman-teman hari ini benar-benar berasa berharga. Oh, klise kok. Udah biasa dengan nafas berharga dari Tuhan. Kalau lagi corona begini ya, nafas tuh beneran berharga loh ya. Lu kalau mesti bayar tuh oksigen ventilator ya, bangkrut lu. Jual ginjal juga nggak cukup ya. Bener-bener teman-teman bersyukur. Kita mesti bilang makasih sama Tuhan untuk kebaikan kita. Jangan sampai kita seperti Stefani teman-teman. Yang di awal tadi ya, bukan Stefani teman kamu ya. Stefani teman, oke Stefani teman gue ya, jangan ya. Kita tadi cerita anak perempuan di awal ya. Udah biasa dapat kebaikan Tuhan. Begitu dapat satu hal yang jelek langsung ngoceh. Bahkan dapat yang sehari-hari yang baik pun gak berterima kasih. Teman-teman, mari belajar seperti orang Samaria tadi. Saya thank you sama Tuhan. Tuhan makasih, Tuhan makasih, Tuhan makasih. Ya. Yuk, Koko undang kita semua untuk tundukkan kepala ya. Koko undang kita semua untuk tundukkan kepala untuk hari ini doa sama Tuhan ya. Teman-teman silakan doa di dalam hati teman-teman. Teman-teman bilang thank you sama Tuhan. Koko undang teman-teman untuk doa sungguh-sungguh. Bilang Tuhan thank you untuk nafas yang Tuhan masih kasih. Teman-teman tarik nafas yang dalam. Hembuskan keluar. Teman-teman saya thank you. Kalau teman-teman sampai hari ini belum menghadapi ujian harus kena corona. Teman-teman tarik nafas teman-teman yang dalam. Buang yang lega. Bilang Tuhan makasih. Kalau paru-paru teman-teman masih berfungsi. Ada orang-orang di luar sana yang paru-parunya udah gak berfungsi karena corona. Ada yang udah sekarat karena penyakit ini. Teman-teman kita mesti berterima kasih sama Tuhan. Kita mesti doain mereka yang sakit. Teman-teman yang masih bisa Zoom di rumah, ruangan ber-AC, bilang makasih sama Tuhan. Ada teman-teman di luar sana di Sulawesi yang rumahnya udah rata sama tanah karena kena gempa. Kita mesti bisa bilang makasih sama Tuhan. Dan kita mesti doain mereka-mereka di luar sana yang hancur hidupnya karena kena bencana. Teman-teman yang masih bisa sekolah online,
sekalipun mungkin bosen, sekalipun mungkin capek sama pelajaran, sama gurunya, pada pagi hari ini, saya thank you sama Tuhan untuk semester yang kemarin. Saya thank you buat guru teman-teman, buat semua guru teman-teman, mau guru yang teman-teman sayang, mau buat guru-guru yang teman-teman biasa aja, bahkan mungkin buat guru-guru yang teman-teman rasa nggak terlalu suka. Saya thank you buat mereka. Mereka masih sehat, mereka masih bisa ngajar teman-teman, mereka juga stres teman-teman, tapi mereka coba yang terbaik buat teman-teman. Saya thank you buat mereka. Saya thank you buat papa mama kamu yang masih baik sama kamu. Ada papa mama orang lain di luar sana yang buang anak-anaknya ke panti asuhan. Teman-teman, saya thank you buat papa mama kamu. Saya thank you sama Tuhan. Bapak makasih. Makasih. Nggak ada ucapan syukur kami yang cukup menggambarkan betapa tidak layaknya kami mendapatkan semua kebaikan-Mu ini. Bahkan ketika Engkau menciptakan kami tidak pernah pantas diciptakan. Kami nggak pernah pantas dikasihi. Kami nggak pernah pantas dikenal. Bahkan ditebus sama Tuhan ketika kami masih terus berbuat dosa. Tuhan, ajarkan kami berterima kasih sama Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Dari hal kecil sampai hal besar. Kau baik sama kami, Bapa. Ajar kami berterima kasih. Ajar kami hidup benar karena kami berterima kasih sama Tuhan. Makasih Bapa. Makasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku kembalikan ya ke Raini saya. Thank you Kak Hendrawan buat firman-nya. Bener ya teman-teman, kata Kak Hendrawan, kadang kita tuh ngerasa biasa banget dapat kebaikan Tuhan, giliran ada sesuatu yang kacau malah kita bete. Aku juga kadang masih suka kayak gitu, misalnya ada sesuatu yang mendadak terus bisa bete, padahal banyak banget hal di dunia ini yang harusnya kita syukuri. Kita bisa bangun pagi, kita masih sehat-sehat kayak gini, kita kan harus bersyukur, tapi kita seringkali kita lupa bahwa itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Bukan karena kita ngelakuin sesuatu sampai Tuhan harus baik sama kita, tapi itu benar-benar pemberian dari Tuhan gitu. Kita mau naikin satu pujian lagi, kita mau belajar terus bersyukur sama Tuhan. Kalau kita ada semua tuh karena berkatnya Tuhan, kita mau say thank you Jesus, thank you Jesus. Mari kita nyanyikan lagu I Am Here. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus,
sekarang ku kan memujimu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Selanjutnya kita bakal masuk ke pengakuan Imam Rasuli. Dipersilakan kepada Ezekiel untuk memimpin. Oke, mari teman kita ikut membaca pengakuan Rasul. Aku percaya kepada Allah yang Maha Khalid bumi dan kepada Yesus yang tunggal kita kandung dari Yesus dari anak darah Dia yang menderita Yesus salibkan dikuburkan turun ke kerajaan Maha. Pada hari yang ketiga pula dari orang mati naik ke surga duduk di sana Allah Bapa yang Maha dan akan dari sana menghakimi orang yang hidup. Percaya kepada Roh Kudus yang orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Untuk persembahan bisa ditransfer ke BCA Gereja Kristus Ketapang di BCA 012-318-0434 atau BNI 001-828-5011. Tapi buat teman-teman yang emang belum bisa transfer, bisa dikumpulin dulu di rumah. Nanti saat kita bisa balik ke gereja buat ibadah secara offline, kita kumpulin persembahan kita bareng-bareng. Untuk doa penutup, dipersilakan Ko Daniel. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan bagikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan sudah ingatkan kami untuk mau mengucap syukur karena anugerah Tuhan begitu besar. Tolong kami anak-anak-Mu supaya boleh punya hati yang selalu bersyukur karena besar berkat Tuhan begitu besar buat kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Hendrawan yang sudah Tuhan urapi untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini.
Kiranya Tuhan terus mengurapi pelayanannya sehingga pelayanannya boleh makin berbuah dan boleh sungguh-sungguh jadi saluran berkat yang besar untuk pelayanan di tempat-tempat lain juga. Terima kasih juga untuk berkat baik jasmani, rohani yang Tuhan curahkan kepada orang tua anak-anakmu yang ada di sini. Biarlah walaupun kondisi sedang COVID, tapi Tuhan tetap jaga dan pelihara semua anak-anakmu yang ada di sini. Tuhan, bila ada di antara anak-anakmu yang mungkin mengalami kesulitan, mohon pertolongan Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa kasih Tuhan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan selalu memelihara kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk fasilitas Zoom dan juga internet yang Tuhan siapkan sehingga kami hari ini boleh ikut ibadah dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman juga yang Tuhan pakai untuk melayani di ibadah Zoom hari ini. Dan saat ini kami juga menaikkan doa syafaat kami untuk negara kami, untuk Indonesia, untuk Presiden beserta Menteri dan semua aparat-aparat yang terkait di dalam pemerintahan. Mohon Tuhan tolong campur tangan, berikan hikmat, berikan perlindungan Tuhan, supaya dalam menjalankan pemerintahan mereka boleh belajar dan peka ada pimpinan Tuhan, sehingga semua rencana Tuhan buat masa depan Indonesia, masa depan anak-anakmu ini boleh menjadi kenyataan. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami kesusahan karena bencana alam, baik yang di Majene, di Mamuju, yang telah barusan terkena gempa, yang di Sulawesi Utara dan di Kalimantan Selatan yang baru kena banjir, yang di Jawa Tengah yang mengalami erupsi gunung berapi. Mohon Tuhan yang bercampur tangan. Berkati tim SAR yang sedang mengusahakan distribusi bantuan, supaya bantuan ini boleh benar diterima oleh para korban bencana alam ini. Tuhan mau jaga kesehatan para tim SAR, supaya mereka juga boleh terlindungi dari COVID-19. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program vaksinasi massal untuk COVID-19 ini. Tuhan mau berkati supaya program vaksinasi ini boleh sungguh-sungguh berjalan dengan baik. Semua vaksin terdistribusi ke setiap daerah dan boleh diterima. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang selama ini telah menyediakan diri untuk menjadi relawan dan juga untuk menjadi petugas medis. Tuhan mau campur tangan. Berkati mereka, Tuhan jaga mereka supaya mereka juga boleh dapat tetap sehat sehingga dapat melayani para korban COVID. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, baik pasien maupun tenaga medis yang untuk COVID-19 ini, biarlah Tuhan boleh menyatakan mujizat Tuhan. Banyak kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan Yesus makin ditinggikan. Akhirnya kami mau menyerahkan setiap anak-anakmu yang ada di bagian tunas remaja dan PBC ini, baik yang di pusat maupun di pos-pos. Tuhan mau berkati, lindungi, Tuhan mau campur tangan di dalam mereka menjalani kehidupan sehari-hari, baik sekolah online maupun di kegiatan-kegiatan lainnya. Berikan mereka kesediaan untuk mau disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk gerejamu, untuk gereja kami, untuk gereja Kristus Ketapang. Tuhan memberkati semua hamba Tuhan, baik majelis, rohaniwan, maupun semua aktivis, baik kudus sekolah minggu maupun pengurus-pengurus lainnya. Tuhan memberkati supaya mereka boleh dapat tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan setiap anak-anak dari baik murid sekolah minggu pusat maupun sekolah minggu pos-pos. Tuhan mau jaga, lindungi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga persembahan hari ini. Biarlah persembahan yang sudah diberikan boleh dikelola dengan hikmat dari Tuhan untuk kemajuan pelayanan di GKK. Tuhan juga mau tolong
di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi di KK ini sehubungan dengan COVID-19 ini, supaya semua permasalahan mulai terselesaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Silakan kita semua untuk bisa mengambil saat teduh ya sebelum kita melanjutkan sesi foto bersama kita. Saat teduh selesai. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Hendrawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua dan terus mengingatkan kita semua untuk terus bersyukur sama Tuhan, mengucapkan terima kasih sama Tuhan atas apa yang sudah kita rasakan sampai detik ini ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Rianisa dan juga teman-teman yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini ya, untuk Ezekiel, kemudian Gita, kemudian Butina, dan juga yang lain-lainnya yang tergabung di dalam pelayanan kita hari ini. Kita bersyukur karena kebaktian pengucapan syukur kita boleh berjalan dengan baik. Mungkin Ko Daniel ada yang mau disampaikan, Ko? Ada pengumuman sebelum kita foto bersama? Oh ya, terima kasih untuk kehadiran ini murid-murid yang terutama yang baru naik ya. Semoga bisa menikmati ibadah walaupun cuma Zoom ya. Dan untuk guru-guru sekolah minggu ya, kita tolong perhatikan murid-murid supaya mereka benar-benar dapat tetap ikut ibadah secara rutin ya, baik melalui YouTube maupun yang ibadah Zoom seperti ini. Ya, terima kasih untuk semuanya. Oke, ya kita akan foto bersama ya. Diharapkan semuanya untuk bisa open kamera ya. Nanti untuk foto bersama akan dipandu oleh Cipaula ya. Silakan semuanya di open kameranya. Yuk, semuanya ya. Foto bareng. Oke, ya. Udah 3 halaman. Ya, siap semuanya. Kasih muka yang terbaik. 1, 2, 3. Tahan, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, ya. Jika sudah tidak ada pengumuman lagi, berarti ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih.